Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim iftah lana qulubana futuha arifin. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati para pengurus dan manajemen dari Rabbanitur, para asatidz, para hujjaj, dan jamaah yang mendengar dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim secara online dan sekaligus kita sama-sama insya Allah mengaji bersama tentang hijrah dan juga kemerdekaan yang hakiki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada bulan ini kita sama-sama menyaksikan momentum Hijriah 1442, dan juga sebelumnya kita memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Kalau usia 75 udah sepuh sebenarnya. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang maju insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini adalah bulan Muharram. Maka kalau kita mencoba untuk mengkaji bahwa bulan Muharram adalah termasuk di antara satu bulan di mana kita tidak boleh untuk menzalimi, membunuh, dan sebagainya. Disebutkan dalam surat At-Taubah ada arba'atun hurum, 4 bulan yang 4 bulan haram, yaitu Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Tentu ada begitu banyak hikmah karena di bulan Zulqa'dah umat Islam sedang mempersiapkan haji, maka dilarang untuk saling menzalimi dan membunuh. Kemudian juga di bulan Zulhijjah umat Islam sedang melaksanakan haji, dan di bulan Muharram mereka kembali ke tanah airnya, ke daerahnya masing-masing. Dan yang terakhir di bulan Rajab adalah ketika umat Islam di sekitar Jazirah Arab mereka melaksanakan umrah. Inilah kenapa di 4 bulan ini dilarang untuk saling menzalimi. Maka Ibnu Abbas menyebutkan bahwa siapa saja yang berbuat dosa di bulan Muharram dan di 4 bulan ini, maka dosanya akan berlipat ganda. Tapi sebaliknya, jika dia beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki bulan Muharram, 15 abad Hijriah. Kita sangat jauh sebenarnya dengan Rasulullah. Kalau secara tahun hampir 1442 ya setelah hijrah. Tapi Rasulullah sangat dekat dengan kita.
Setiap hari kita membaca, menyebut nama beliau. Beliau sangat dekat di hati. Kita mendengar azan, disebut nama beliau. Ketika kita salat, disebut nama beliau. Masya Allah. Karena nama beliau yang agung itu sering disebut, maka sungguh kita sangat dekat. Dan insya Allah Rasulullah juga merindukan kita semua. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi kita belum pernah berjumpa dengan beliau. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surga Allah dan bisa bertemu Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencoba untuk mengkorelasikan antara peristiwa kemerdekaan Indonesia dan juga momentum Muharram bulan Hijriah ini, tentu banyak hal yang bisa kita ambil ibrahnya. Pertama, bahwa peristiwa kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa yang sangat bersejarah bagi perjuangan umat Islam di seluruh dunia, bahkan bukan hanya di Indonesia. Di situ ada makna hijrah juga, karena umat Islam berjuang dari penjajahan, berhijrah untuk bisa merdeka, berhijrah dari segala kekerasan dan tekanan. Dan kemudian para ulama, para santri, dan semua anak bangsa berjuang untuk bersatu. Lalu kemudian mendeklarasikan dan proklamasi di 17 Agustus tahun 1945. Dan kita lihat betapa perjuangan para pahlawan dan para tokoh bangsa kita itu penuh ujian, penuh fitnah. Bahkan ketika sudah proklamasi, terjadi agresi 1-2 dari penjajah. Ternyata ketika umat Islam sudah berhijrah dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka, justru ada tribulasi, ada ujian begitu banyak untuk mempertahankan entitas sebagai bangsa ini. Ini adalah peristiwa yang harus kita syukuri bersama. Karena dalam konstitusi kita ada berkat rahmat Allah. Karena proklamasi ini di bulan Ramadan. Atas rahmat Allah. Karena bulan rahmah. Dan itu juga dimusyawarahkan dengan para ulama, para habaib. Kapan waktunya, di hari Jumat. Dan seterusnya. Tentu ikhtiar para pejuang, para tokoh bangsa kita harus syukuri, dan juga kita harus isi kemerdekaan ini dengan amal saleh dan membangun bangsa ini agar lebih maju di bidang di mana kita berkontribusi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, spirit perjuangan ini kalau kita korelasikan dengan Muharram tentu ada kesamaan, karena peristiwa hijrah itu juga beberapa kali umat Islam hijrah. Yang pertama ada yang ke Habasyah, kemudian juga nanti ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Semua itu adalah menentang kezaliman, menentang penindasan, menentang penjajahan, menentang kekerasan. Sehingga umat Islam berhijrah untuk menyelamatkan komunitas mereka ketika itu. Dan kemudian berpindah untuk membangun satu peradaban baru. Ya. Dari Mekah ke Madinah, ke Yathrib, lalu kemudian berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, satu kota yang bercahaya. Itu satu brand ya, itu peradaban Islam. Jadi ada korelasi bagaimana umat Islam berjuang
Karena sungguhnya hijrah itu adalah bagian dari ujian para nabi, ujian keimanan. Kita bisa melihat begitu banyak kisah-kisah hijrah para nabi di Al-Quran. Sebelum Nabi Muhammad tentu banyak, ada Nabi Ibrahim berhijrah dari Syam ke Bakkah ya, bersama Siti Hajar. Dan kemudian di situ muncul peradaban baru. Kemudian juga Nabi Musa berhijrah membawa Bani Israel karena terjadi penindasan, kezaliman, kekerasan oleh Fir'aun. Mereka berhijrah dan kemudian menuju perubahan, kebangkitan. Nabi Lut juga sama, dan para nabi yang lain. Tentu kalau kita melihat secara etimologi, sebenarnya hijrah itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi secara istilah itu juga banyak sekali. Ya. Secara bahasa hajaro bermakna juga taroka, meninggalkan. Jadi secara istilah sangat luas. Misalnya pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Ibnu Arabi, dan juga Ibnu Taimiyah, mereka mendefinisikan hijrah sebagai bentuk perpindahan dari Darul Harb wal Kufr kepada Darul Islam, Darul Aman. Perpindahan dari wilayah atau daerah atau negeri kufur kepada negeri Islam. Dan tentu banyak definisi yang lain dari para ulama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah ada bermakna secara istilah hijrah makani ya, atau hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi hijrah itu pun harus ada niat yang ikhlas. Karena kalau tidak ada niat yang ikhlas, maka itu tidak bermakna. Ya. Hijrah itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan niat yang ikhlas. Kita bisa membuka misalnya dalam hadis Arba'in nomor pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis ini dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu dilandasi dengan niat. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap sesuatu itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Segala perkara itu sesuai apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya dengan niat untuk menuju Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk urusan dunia, sebelum kamu buat apa bersih ntar coba awi mro'atin yankihuha, atau kamu saja kan tuan. Nah, orang Bandung nyebutnya awewe ya. Kalau orang Jawa wadon. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya menuju kepada apa yang dia niatkan, yang dia tuju. Rawahul Bukhari Muslim. Asbabul wurud dari hadis ini adalah ada seorang sahabat yang hijrah dari Mekah ke Yathrib atau sekarang Madinah dengan niat ingin menikahi seorang wanita.
yaitu Ummu Qais. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Masya Allah, ternyata hadis ini di antara hadis yang penting. Karena menurut banyak ulama, hadis ini mencakup bahkan 70 bab tentang ilmu. Karena hampir semua itu dengan niat. Mau sholat harus ada niat. Itu bab shalah dalam fikih. Mau toharoh harus ada niat, bab toharoh. Mau puasa ada niat, bab saum. Mau haji umrah juga harus ada niat. Jadi bab niat ini sangat penting. Bagian pokok dari ajaran Islam juga. Fondasi. Maka niat itu sangat penting sekali. Apalagi bagi orang yang berhijrah, maka niatnya harus lurus, ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah makna hijrah makaniyah. Makna yang kedua adalah hijrah ma'nawiyah. Hijrah ma'nawiyah itu adalah berhijrah dari perbuatan yang buruk kepada yang baik. Perbuatan dosa kepada perbuatan yang diridhai Allah. Berhijrah seperti sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah atasnya. Riwayat Bukhari Muslim. Nah, tentu ini adalah di antara makna hijrah ma'nawiyah. Maka banyak terjadi misinterpretasi tentang hijrah itu. Lebih terkesan misalnya makna hijrah aja hanya intiqal, hanya berpindah saja. Kalau sekarang banyak sekali brand hijrah ini, bahkan lagi tren ya, Masya Allah. Ada artis-artis yang berhijrah, ada komunitasnya, ada pengajiannya, bahkan ada festivalnya tuh, Hijrah Fest. Banyak sekali. Ada komunitas pemuda hijrah dan seterusnya. Tapi tentu kita harus mendalami apa itu makna hijrah agar kita bisa lebih memaknai tentang hijrah tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk berhijrah, tentu Rasulullah berikhtiar menyusun strategi. Beliau ketika itu diancam akan dibunuh. Sampai kemudian terkumpullah para pemuda-pemuda dari berbagai suku agar nanti keluarga Rasulullah akan sulit menuntut kalau Rasulullah terbunuh. Karena yang akan membunuh adalah utusan atau delegasi dari suku-suku itu tersebut. Tapi alhamdulillah Rasulullah berikhtiar dan kemudian seorang pemuda, Ali bin Abi Thalib, yang menggantikan beliau di tempat tidur. Dan juga Rasulullah kemudian bertemu Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq sudah menyiapkan 2 unta yang nanti akan di-guide oleh Abdullah bin Uraiqit yang masih kafir, belum menjadi muslim. Dan di antara strategi Rasulullah adalah strategi yang jitu, out of the box, berpikir di luar lingkaran ya, box ya, kotak. Karena Rasulullah kemudian memutar perjalanan hijrahnya itu ke arah selatan. 3 hari di Gua Sur, kemudian melalui jalan yang tidak biasa. Maka kesulitan
terjadi kesulitan bagi orang-orang yang ingin membunuhnya, mengejarnya. Padahal sudah disediakan hadiah begitu besar oleh para pembesar Quraisy itu. Tapi Rasulullah tetap berikhtiar. Inilah menunjukkan bahwa Islam itu agama yang rasional. Jadi memang ada strategi, ada ikhtiar untuk terus mendakwahkan dinul Islam ini. Ketika itu Rasulullah kemudian melalui jalur yang tidak biasa dan sampai di dekat jalur Laut Merah ya. Dan kemudian beliau sampai pula di Kuba. Disitulah Rasulullah mendirikan Masjid Kuba. Bagi orang-orang yang umrah, ya mungkin yang haji juga biasa mengunjungi ya, dan sholat sunnah di Masjid Kuba ini. Tapi yang terpenting di sana adalah bahwa ada korelasi antara pentingnya fungsi masjid dengan hijrah ini. Bisa dibayangkan bahwa dalam surat Al-Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-ayat. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan minal Makkah ila Filastin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Di situ ada fungsi masjid ya, yang kemudian memang atas takdir Allah sampai sekarang sudah 1400, bahkan kalau Masjidil Aqsa sudah lebih lama. Begitu juga Masjidil Haram ya. Itu masih abadi gitu. Maka kalau saja yang disebutkan daerahnya mungkin akan banyak berubah. Dan termasuk juga kemudian Rasulullah dalam hijrahnya itu membangun masjid. Kemudian juga ketika di Madinah membangun masjid. Jadi sesungguhnya ketika hijrah itu Rasulullah membangun satu center, satu pusat peradaban yang dimulai dari masjid itu sendiri. Nah, disinilah bagi kita salah satu ibrahnya adalah dengan momentum hijrah ini, mari kita sama-sama untuk memakmurkan masjid. Menjadikan masjid sebagai pusat peradaban untuk memajukan umat di bidang dakwah, bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan seterusnya. Jadi masjid seharusnya bisa berfungsi seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat sebagai pusat pergerakan, pusat peradaban Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cerdas ketika berhijrah. Beliau membuat strategi yang jitu dan kemudian juga akhirnya beliau bisa membangun suatu peradaban. Berikutnya adalah bahwa dengan hijrah ini ada hikmah di mana umat Islam bersatu. Ada ukhuwah Islamiyah. Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Bahkan ada satu kisah Abdurrahman bin Auf ketika bertemu ya, bersaudara dengan ansar. Beliau ditawarkan, kalau engkau mau istri, saya ceraikan yang satu. Boleh, silakan. Kamu rumah, saya bagi dua. Tapi Abdurrahman bin Auf kemudian bertanya atau menyatakan di mana? Tunjukkan aku pasar. Kemudian oleh sahabat Sa'ad ditunjukkanlah pasar dan dilihat ternyata yang ramai pasar Yahudi. Ini pasar siapa? Ini pasar Yahudi.
Di depan pasar Yahudi ada sebina. Lalu kemudian, ini tanah siapa? Tanahnya, tanah saya, gitu. Saat. Oke, nanti kita akan membangun pasar di depan pasar Yahudi. Kemudian ketika umat Islam sudah membuka lapak ya untuk berjualan kurma dan seterusnya, yang terjadi ketika umat Islam berjualan jujur, ternyata untungnya sedikit. Orang Yahudi mereka curang dalam berjual, berdagang, menjual kurma, tapi kemudian dikurangi timbangannya, tetap banyak yang membeli. Tapi umat Islam ketika jujur, justru banyak yang merugi atau sedikit untungnya. Kemudian para sahabat mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana kami ini berjualan jujur tapi kok tetap pasar Yahudi yang ramai. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, coba bagaimana cara berjualanmu? Kami berjualan dengan jujur. Kami menjual kurma misalnya 1 kilo, kami berjualan dengan sangat jujur. Tapi tetap saja pasar Yahudi yang ramai. Akhirnya kemudian Rasulullah menyampaikan, jualan kamu kurang tepat ya. Coba kalian berjualan dengan jujur, tapi tambahkan berapa biji kurma. Kalian bersedekah. Jadi berbisnis sambil bersedekah. Akhirnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah mereka lakukan. Dan betul, alhamdulillah, dengan izin Allah, pasar kaum muslimin menjadi ramai. Ya. Karena orang yang beli di pasar Yahudi beli 1 kilo tapi kurang berat gitu. Tapi kalau di pasar kaum muslimin beli 1 kilo maka lebih berat karena ditambahkan sedekah. Maka wa halallahu al-bai'a wa harrama riba gitu kan. Jadi dengan sedekah itu juga akan bertambah, akan diluaskan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana kemudian umat Islam bisa menguasai pasar market dan mengalahkan pasar Yahudi. Ya. Begitu juga apa yang terjadi misalnya dengan sumur orang Yahudi yang susah sekali itu untuk dikuasai, dibeli oleh kaum muslimin. Sampai kemudian dengan kecerdasan Utsman bin Affan, Masya Allah, akhirnya sumur itu bisa dibeli. Ya. Dengan cara yang cerdas. Ya. Sehari milik orang Yahudi, sehari milik Utsman, tapi Utsman bin Affan kemudian menggratiskan air itu kepada umat Islam ya, untuk mengambil. Akhirnya orang Yahudi pun menyerah ya, dan kemudian menjual kembali seluruhnya kepada Utsman bin Affan. Sampai sekarang kalau kita berkunjung ke Madinah tentu kita bisa masih melihat di mana sumur Utsman bin Affan sebagai wakaf ya, berarti sampai detik ini. Itulah di antara hikmah bagaimana kemudian peristiwa hijrah itu menjadi tonggak perubahan, pergeseran yang berkeadaban. Lalu kita melihat misalnya bahwa memang perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri, perubahan itu. Nah, agar kita bisa berhijrah dan terus istiqamah, terus maju ya, menuju satu kemerdekaan yang hakiki, maka kita bisa mulai misalnya dengan bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh untuk menjalankan ajaran Islam. Kemudian juga kita selalu berdoa kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan hidayah. Setiap kita sholat, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
Dahulu ada seorang non-Muslim ya, mengkritik kenapa umat Islam setiap sholat selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Apakah jalannya belum lurus? Ya? Padahal kalau kita kembali kepada tafsir misalnya karya Syekh Ali As-Sabuni, tentu kita menemukan begitu banyak makna tentang ihdinas siratal mustaqim. Ihdina bermakna juga arina, tunjukkan. Arsyadana, bimbing kami. Ila tariqikal mustaqim. Jadi ini ada satu bentuk kerendah hatian kita di hadapan Allah, agar Allah tidak menyesatkan kita, tidak mencabut hidayah yang sudah ada pada diri kita. Maka kita selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Hatta memang Nabi kita tercinta juga tidak bisa membimbing pamannya sampai kemudian turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi begitu sedih ketika di akhir hayatnya pamannya Abu Talib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi memang hidayah ini mahal. Hidayah ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan membimbing dan memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus bersungguh-sungguh ketika kita ingin berhijrah, kita terus berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian juga selain itu, selain bersungguh-sungguh adalah kita senantiasa istiqamah dalam ajaran Islam. Kemudian walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lalu kita senantiasa bergaul dengan orang-orang yang saleh agar kita terjaga, ya, tidak kembali kepada masa lalu. Mengikuti orang-orang yang ikhlas. Dengan kita sering berkumpul dengan orang yang saleh, ikut majelis taklim, ikut komunitas-komunitas hijrah misalnya, maka insya Allah kita akan terus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memperbaiki diri, memperbaiki salat, memperbaiki bacaan Quran, terus meningkatkan tilawahnya, meningkatkan qiyamul lailnya. Kita perlu komunitas, karena memang Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mengikuti orang-orang yang ikhlas, ya, dalam berjuang di jalan Allah. Itu diantara tips, ya, agar kita bisa terus menjaga perubahan atau awal hijrah yang kita lakukan. Karena memang banyak yang terjadi. Misalnya kita bisa melihat ada seorang artis, ya, saya tidak menyebut namanya, sudah berhijrah tapi kemudian sudah memakai jilbab tapi kemudian melepas lagi. Berarti kan ada satu hal yang memang ada persoalan yang terjadi. Bisa jadi memang kita yang harus terus untuk mendampingi, kemudian berdakwah kepada mereka juga, agar mereka senantiasa bisa istiqamah. Satu hal yang menarik misalnya ketika saya juga ikut berinteraksi dengan para mu'alaf. Ada beberapa mu'alaf yang bercerita bahwa memang ketika mereka berhijrah dari jahiliyah, dari non-muslim jadi muslim, begitu banyak tribulasi, begitu banyak fitnah yang terjadi. Memang jalan hijrah ini adalah jalan juga penuh fitnah. Ketika mereka sudah menjadi mu'alaf, itu bukan berarti selesai. Karena bisa jadi keluarga mereka
mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang lama. Nah, kita sebagai saudara seiman, kita harus menjaga mereka juga. Ya, maka memang di antara asnaf zakat adalah mu'alaf itu sendiri. Mungkin lembaga-lembaga zakat, ya siapapun yang berzakat, jangan melupakan para mu'alaf ini. Selain juga ada gharimin, ya, mereka-mereka yang berhutang. Mungkin jarang sekali lembaga zakat menyentuh asnaf ini juga. Lebih sering pada asnaf fuqara, masakin. Mungkin mu'alaf, tapi gharimin jarang sekali. Ini karena memang korelasi misalnya antara hijrah dan juga fungsi masjid ya sebagai pusat peradaban sendiri, harus ada aqimus shalah, menegakkan salat. Termasuk Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Siti Hajar juga liyuqimus shalah, doanya seperti itu. Agar anak keturunannya itu menegakkan salat. Wa atuz zakah, dan itu fungsi masjid juga untuk sosial, untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi antara korelasi hijrah dan juga masjid sebagai pusat peradaban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan coba memberikan beberapa tips ya untuk agar kita bisa istiqamah insyaallah dalam berhijrah. Pertama ada 5M ya, 5M. Pertama adalah mu'ahadah. Mu'ahadah berarti kita mengingat janji suci di depan Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala syahidna. Kita sudah bersaksi bahwa Allah Tuhan kita. Ya, dalam arwah ya. Setiap salat kita selalu mengucapkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu adalah bentuk janji suci, termasuk kita membaca ihdinas siratal mustaqim, itu adalah janji suci. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengingat janji suci itu agar kita senantiasa apabila melenceng kita kembali pada tracknya. Mengingat kembali janji suci di hadapan Allah. Hidupku ya, inna salati, salatku, wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semua ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi mu'ahadah. Kedua adalah muraqabah. Senantiasa kita dekat dan selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, Allah selalu mengawasi kita. Itu diantara makna ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi dimanapun kita berada, kita harus berihsan. Mengaktifasi konsep ihsan dalam kehidupan kita. Jadi senantiasa kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Mu'ahadah, muraqabah. Kemudian mu'aqabah. Kalau kita melenceng, kalau kita berbuat dosa, kita juga bisa untuk mu'aqabah, memberikan sanksi pada diri kita sendiri. Ya, misalnya kalau kita berbuat dosa, maka kita misalnya bersedekah 1 juta, misalnya. Itu bagus sanksinya. Kemudian juga mujahadah, bersungguh-sungguh karena untuk menegakkan ajaran Islam ini, apalagi setelah hijrah, maka kita harus bersungguh-sungguh menegakkan ajaran Islam, bahkan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, amal-amal saleh yang lainnya, ya kan? Mu'ahadah, muraqabah, mujahadah. Itu diantara agar kita senantiasa insya Allah istiqamah dalam pasca hijrah ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita bisa menuju kemerdekaan yang hakiki? Karena sungguhnya
misi para nabi itu adalah menegakkan tauhid di bumi Allah ini. Maka tauhid juga bermakna adalah tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadatillah. Satu pembebasan manusia dari menyembah sama makhluk manusia menuju menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita kembali ke jalan tauhid, maka insya Allah kita menjadi hamba yang merdeka. Karena yang ada dalam hati kita adalah kita senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu dekat dengan kita karena kita senantiasa berzikir mengingatnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apabila kita menyebut nama Allah, maka hati kita menjadi damai. Dan Allah dekat dengan kita. Jadi kita senantiasa menjadikan Allah tempat kita bergantung. Kita menyingkirkan segala Tuhan-Tuhan yang lain. Jangan jadikan hawa nafsu sebagai Tuhan kita. Harta benda dan seterusnya. Hanya Allah dalam hati kita. Harta benda di luar hati kita. Jadi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mari kita jadikan Allah tempat gantung kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara makna hijrah dan juga makna kemerdekaan yang hakiki. Mudah-mudahan kita semua yang sedang berproses menuju kemerdekaan yang hakiki ini kita bisa terus berjuang, bermuahadah, mengingat janji suci kita, bermujahadah, bersungguh-sungguh, bermuraqabah. Kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan muaqabah. Kita juga memberi sanksi apabila kita melenceng dan berbuat dosa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.